Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal 7 strip 3. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Anissa Rimauliani dengan NIM 2305304 sebagai moderator dan selanjutnya rekan saya Fata Narasida dengan NIM 2305312, Mauza Tursina Anha dengan NIM 2305377, Elsa Berlian Azahri dengan NIM 2305362, Putri Lorenza dengan NIM 2305350, dan yang terakhir Reva Familia dengan NIM 2305399. Di sini kelompok kami akan menjelaskan yang pertama dari latar belakang yang akan dibaca oleh rekan saya Fata Narasida, dan materi pembahasan soal yang akan dibacakan pertama kali oleh Putri Lorenza, dilanjutkan oleh Reva Familia, dilanjutkan oleh Moza Trisina Anha, dilanjutkan oleh Elsa Berlian Azahri, dan terakhir kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatana Narasida dengan NIM 2305312 akan membacakan materi latar belakang tentang beban piutang tidak tertagih, penyelesaian piutang tidak tertagih, beban hukum, dan beban umum. Yang pertama, itu beban piutang tidak tertagih. Merujuk pada jumlah uang yang dianggap tidak dapat ditagih dari debitur. Ini terjadi ketika perusahaan menyadari bahwa sejumlah piutangnya tidak akan pernah dibayar. Beban ini dicatat sebagai pengeluaran dalam laporan keuangan dan dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan. Yang kedua, penyisian piutang tidak tertagih. Estimasi yang dibuat oleh perusahaan untuk mencadangkan sejumlah uang sebagai antisipasi terhadap piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Penyisian ini dicatat dalam akun kontra aset sehingga tidak langsung mengurangi total piutang tetapi mempengaruhi laba bersih. Yang ketiga itu beban hukum. Beban hukum ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan masalah hukum seperti biaya pengacara, litigasi, atau biaya penyelesaian sengketa. Beban ini harus dicatat dalam laporan keuangan sebagai bagian dari beban operasional karena dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Yang terakhir adanya beban umum. Beban umum mencakup semua biaya yang tidak secara langsung terkait dengan produksi barang atau jasa, tetapi diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis sehari-harinya. Ini termasuk biaya administrasi, sewa, utilitas, dan gaji karyawan non-produktif. Beban umum biasanya dicatat dalam laporan laba rugi dan dapat mempengaruhi hasil akhir perusahaan. Perkenalkan, nama saya Putri Lorenza. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyisian piutang tak tertagih. Metode rekomendasi menggunakan metode penyisian berdasarkan evaluasi piutang jatuh tempo atau yang dilakukan pembayarannya. Alasannya, metode ini lebih akurat karena memperhitungkan kemungkinan piutang tidak tertagih sebelum benar-benar terjadi. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengantisipasi kerugian tanpa langsung membebankan ke laba rugi, sehingga laporan keuangan tetap stabil. Selain itu, metode ini sesuai dengan prinsip matching, di mana beban piutang dicatat dalam periode yang sama dengan pendapatannya. Dibandingkan penghapusan langsung, metode penyisian lebih transparan dan tidak menyebabkan distorsi dalam pencatatan keuangan. Dibandingkan dengan metode penghapusan langsung, metode penyisian jauh lebih transparan dan sistematis. Jika perusahaan langsung menghapus piutang tidak tertagih saat terjadi, laporan keuangan bisa menjadi tidak konsisten karena setiap tahun beban piutang bisa sangat bervariasi. Selain itu, penghapusan langsung dapat menyebabkan laba perusahaan tampak lebih besar sebelum piutang dihapuskan, sehingga kurang mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Dengan metode penyisihan, perusahaan dapat lebih mudah memantau dan mengelola risiko kredit, memperbaiki strategi penagihan, serta lebih siap menghadapi ketidakpastian dalam penerimaan kas. Hal ini juga memberikan kepercayaan lebih kepada investor dan pihak eksternal bahwa perusahaan memiliki manajemen keuangan yang baik dan mampu mengantisipasi potensi risiko piutang tak tertagih secara sistematis. Baiklah, saya Reva Familia akan melanjutkan pembahasan soal nomor 1, yaitu mengenai penghapusan piutang tidak tertagih. Metode yang direkomendasikan untuk penghapusan piutang tidak tertagih yaitu dibebankan ke penyisihan pada penutupan periode akuntansi. Alasan memilih metode ini karena metode ini lebih konservatif dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Ketika piutang dihapuskan, maka akan mengurangi saldo penyisihan.
bukan langsung mempengaruhi pendapatan atau beban. Metode ini lebih mencerminkan perusahaan itu telah mengantisipasi piutang tak tertagih. Sedangkan dengan menggunakan metode penjualan bruto tidak disarankan karena dapat mendistorsi laporan keuangan perusahaan tersebut. Baiklah, saya Mozatur Sinanha akan membahas untuk pertanyaan yang kedua, yaitu metode yang direkomendasikan untuk biaya penagihan. Metode yang direkomendasikan yaitu dengan cara membebankan biaya penagihan dan biaya hukum pada beban piutang tak tertagih. Alasannya yaitu biaya penagihan seperti fee agen penagihan dan biaya hukum sebaiknya dibebankan pada beban piutang tak tertagih karena biaya tersebut terkait langsung dengan upaya untuk memulihkan piutang yang tidak tertagih. Ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang total biaya yang dikeluarkan untuk mengelola piutang tidak tertagih. Dengan cara ini, Mr. Pierce dapat melihat dampak biaya penagihan terhadap profitabilitas dan dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa depan terkait dengan kebijakan kredit dan penagihan. Adapun alasan lain dari rekomendasi tersebut yaitu yang pertama, transparansi dalam laporan keuangan. Mengalokasikan biaya penagihan ke beban piutang tak tertagih memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai total biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan piutang. Ini penting untuk menjaga transparansi dalam laporan laba rugi, sehingga pemangku kepentingan dapat melihat upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menagih piutang yang tidak tertagih. Dan alasan yang kedua yaitu pengakuan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi. Menurut prinsip akuntansi, semua biaya yang terkait dengan usaha, termasuk biaya penagihan, harus diakui dalam periode di mana biaya tersebut terjadi. Dengan membebankan biaya ini ke beban piutang tidak tertagih, perusahaan dapat mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan yang terkait dengan piutang tersebut. Dan alasan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap regulasi pajak. Berdasarkan peraturan perpajakan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika memenuhi syarat tertentu. Untuk dapat mengklaim pengurangan pajak ini, perusahaan harus menunjukkan bahwa mereka telah melakukan upaya maksimal dalam penagihan dan bahwa biaya tersebut telah diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga yaitu pemulihan piutang akibat penghapusan sebelumnya. Metode yang kami rekomendasikan adalah pemulihan piutang yang telah dihapuskan sebelumnya. Sebaiknya perusahaan mengkreditkan akun penyisihan atau cadangan kerugian piutang tak tertagih. Alasannya karena jika perusahaan mengkreditkan akun cadangan kerugian piutang tak tertagih, maka akan menjaga konsistensi pencatatan akuntansi, sehingga berguna bagi perusahaan untuk melihat rincian saldo dari cadangan kerugian piutang tak tertagih ini. Alasan yang kedua yaitu bisa memastikan bahwa akun laba perusahaan tidak terkena dampak dari penghapusan piutang sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan yang didapat dari pembahasan soal 7/3 yaitu metode penyisian berbasis persentase piutang lebih tepat digunakan karena mempertimbangkan kualitas piutang yang ada, bukan sekedar persentase penjualan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat secara lebih akurat menilai jumlah piutang yang berisiko dan menyesuaikan penyisihan berdasarkan kondisi aktual perusahaan. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah atau penyampaian kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.